di pembelajaran sebelum-sebelumnya. Nah, alangkah baiknya anak-anak kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran yang akan dipimpin oleh keluarga kalian. Semoga pembelajaran kita kali ini menjadi pembelajaran yang berkah untuk kita di masa sekarang atau di masa depannya. Silakan ketua kelasnya. Sebelum belajar, maka kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu Ibu mau mengabsen satu persatu kalian. Abdul Hamas. Hadir, Bu. Adam. Hadir, Bu. Aditya Nugroho. Sakit, Bu. Akram Fahmi. Hadir, Bu. Desi Ramadhani. Hadir. Suci Ramadhani. Sakit. Sunati. Hadir, Bu. Ilmiati. Hadir, Bu. Karmila. Hadir, Bu. Oke, semoga teman-teman kalian yang berhalangan hadir, yang teman-teman kalian yang masih sakit segera diberi kesembuhan kepada Allah. Semoga bisa bertemu dengan kalian lagi di kelas di pembelajaran selanjutnya. Iya, Bu. Nah, oke anak-anak, Ibu mau lihat dulu kelengkapan alat tulisnya kalian. Sudah lengkap belum? Keluarkan dulu ininya alat tulisnya kalian. Ini atas. Oke. Selanjutnya Ibu mau minta tolong kepada kalian, usahakan HP-nya disilentkan dulu, disimpan selama pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian itu bisa lebih fokus menerima pembelajaran hari ini. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya, ada tidak di antara kalian yang pernah melihat secara langsung atau menonton video terkait orang yang pergi ke dukun, memakai jimat-jimat yang menurutnya itu ada kekuatan magisnya? Ada tidak? Nah, menurutnya kalian itu sebagai seorang muslim itu bagus atau tidak dilakukan? Nah, itu adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Nah, pertanyaan Ibu itu tadi berhubungan dengan tema kita hari ini, yaitu menghindari perbuatan syirik. Perlu kalian ingat anak-anak bahwa pembelajaran kita hari ini itu bukan sekedar pelajaran khusus di sekolah saja, tapi bagaimana kalian bisa mengimplementasikan, menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, salah satunya perbuatan syirik. Nah, pembelajaran kita hari ini memiliki 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, Ibu harap kalian mampu menjelaskan pengertian syirik, kalian mampu menghubungkan dalil-dalil perbuatan syirik, dan kalian mampu mengidentifikasi macam-macam syirik. Nah, kita lanjut ke materi pertama, yaitu pengertian syirik. Nah, anak-anak, secara bahasa, syirik berasal dari bahasa Arab yang artinya menyekutukan. Tetapi secara istilah, artinya menyekutukan Allah dengan sesuatu selainnya. Artinya, perbuatan yang seharusnya kita tujukan seperti berdoa, beribadah, mengharapkan suatu harapan itu kita harus kepada Allah. Tetapi itu kita tujukan kepada benda-benda yang kita anggap punya kekuatan magis. Salah satunya kalian misal ke dukun, itu adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam agama Islam. Perlu kalian tahu juga anak-anak bahwa perbuatan syirik adalah bukan dosa biasa, melainkan dosa terbesar dalam agama Islam. Mengapa? Allah sendiri menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa perbuatan seseorang yang melakukan perbuatan syirik tidak akan diampuni oleh Allah. Pelakunya tidak akan diampuni perbuatan tersebut sebelum pelakunya meninggal dalam keadaan belum bertaubat. Sehingga mari kita anak-anak lebih pahami terkait pengertian syirik. Selanjutnya, keterhubungan dalil. Nah, di sini Allah secara jelas menegaskan bahwa larangan terkait perbuatan syirik yang terpapir dalam Quran surah Luqman ayat 13. Ada tidak yang mau bacakan teman-temannya ayat tersebut? Namanya siapa? Sunati. Oke, temannya kalian Sunati akan membacakan ayat Quran surah Luqman ayat 13
beserta artinya. Padanya saya persilakan. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepada, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Beri aplaus dulu untuk teman-temannya. Nah, lihat anak-anak, dari Quran Surah Luqman ayat 13 ini menyatakan bahkan seorang ayah yang bijak sekalipun menjadikan perbuatan syirik, menjadikan larangan perbuatan syirik sebagai peringatan yang paling penting dan yang paling utama. Ini menjadikan betapa seriusnya larangan perbuatan syirik. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam syirik. Ternyata anak-anak ada dua jenis perbuatan syirik. Jenisnya itu yang pertama syirik besar atau syirik akbar. Syirik akbar adalah perbuatan menyekutukan Allah secara nyata, bisa menyembah berhala. Yang kedua mungkin datang ke dukun-dukun. Nah, sehingga syirik besar jika dilakukan secara dengan penuh kesadaran dan keyakinan itu akan mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Yang kedua ada syirik kecil atau syirik asghar. Syirik kecil itu dia tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam, tapi secara tidak langsung sering menjadikan kita mendapat perbuatan syirik asghar. Nah, mengapa? Karena salah satunya ria, ingin dipuji. Misalnya, kalau lagi banyak orang, dia itu ingin sholatnya khusyuk, tapi ketika dia sendiri ternyata dia bermalas-malasan. Itu salah satu syirik kecil atau syirik asghar. Nah, selanjutnya, setiap perbuatan itu pasti ada dampaknya anak-anak. Yang pertama, dampaknya itu menghapus pahala. Maksudnya, segala perbuatan ibadah yang pernah kalian lakukan sebelumnya, ketika kalian melakukan perbuatan syirik akan menghapus segala pahala-pahala yang kalian dapatkan. Yang kedua, merusak iman. Dan yang ketiga, dijauhi rahmat Allah dan hidup menjadi tidak tenang. Karena hidup menjadi tidak tenang mengapa? Karena kita menjadi hidup kita menjadi tidak tenang karena kita bergantung pada sesuatu yang tidak pasti. Nah, selanjutnya ada pun bagaimana cara menghindarinya. Yang pertama, memperkuat iman. Salah satu contoh, memperbanyak ibadah dan sering-sering belajar terkait pendalaman agama. Yang kedua, berdoa hanya kepada Allah. Yang ketiga, menjauhi praktik larangan. Praktik larangan yang dimaksud itu seperti pergi ke dukun, mempercayai jimat-jimat yang istilahnya kekuasaannya itu lebih daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat itu meluruskan niat. Maksudnya setiap ibadah yang kita lakukan harus semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terkait pemahaman kita terkait pengertian, hubungannya dengan dalil, dampak, jenisnya, selanjutnya Ibu akan persilakan kepada guru kita yaitu Guru Musdalifah untuk memaparkan materi selanjutnya berhubungan terkait menghindari perbuatan syirik. Kepadanya saya persilakan. Baik, karena tadi kita sudah membahas tentang pengertian syirik, terus macam-macamnya, cara menghindari dan juga dampaknya. Kali ini Ibu akan membahas mengenai manfaat menghindari syirik. Nah, manfaat menghindari syirik yang pertama itu terhindar dari dosa besar dalam Islam. Nah, seperti yang dijelaskan tadi bahwasanya syirik merupakan dosa yang besar dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Nah, ketika kita menghindari perbuatan menyekutukan Allah, kita akan selamat dari dunia, kita akan mendapatkan keberkahan, dan di akhirat juga kita mendapatkan, insya Allah kita masuk surga. Kemudian yang ketiga itu hati menjadi tenang. Nah, ketika kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti hati kita menjadi tenang karena Allah menjanjikan bahwasanya hamba-hamba yang selalu bersabar itu pasti mendapatkan ketenangan yang baik. Kemudian yang keempat itu menjaga kemurnian tauhid kepada Allah. Nah, seperti yang dijelaskan tadi bahwasanya syirik itu kan artinya menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
menjauhi syirik itu tauhid kita kepada Allah itu menjadi murni. Nah, selanjutnya itu kita akan berdiskusi. Karena tadi kita sudah membahas materi yang banyak ini, jadi Ibu akan memberikan satu video. Nanti videonya akan ditampilkan. Nanti di situ kalian perhatikan ya, karena nanti akan ada pertanyaan. Oke. Baik anak-anak, silahkan perhatikan video di atas. Oh, dasar dong bukan. Oh, satu yang mau Nah, setelah tadi kalian menyaksikan video tersebut, sekarang Ibu akan membagi kelompok untuk berdiskusi. Nah, kelompok pertama itu di sini, kelompok kedua dan kelompok ketiga. Nah, pertanyaan untuk kelompok pertama yaitu, apakah video tersebut termasuk syirik? Jelaskan. Kemudian yang kelompok kedua, bagaimana sikap kita terhadap hal tersebut? Dan untuk kelompok ketiga yaitu, mengapa kita harus menjauhi syirik? Nah, sekarang silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Ibu memberi waktu 5 menit. Silakan. Jadi, pertanyaannya, jadi nanti setiap kelompok itu akan mempresentasikan satu perwakilan. Jadi, silahkan kalian menunjuk satu orang untuk mewakilkan jawaban kalian. Nah, sekarang silahkan kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dimulai dari kelompok yang pertama. Silahkan, perwakilannya siapa? Masya Allah. Assalamualaikum Kamu cerita Berdiri. sikap syirik, nah tadi saya tidak banyak sekali itu. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama. Itu terkait
dari video tadi, menurut saya itu termasuk perbuatan syirik. Kenapa? Karena di videonya tadi itu ada yang menggambarkan seseorang memberikan sesajian kepada pohon, sesajian kepada pohon demi mendapatkan kekayaan dan jodohnya. Nah, tindakan ini tentunya ditegaskan bahwa itu sebagai perbuatan yang dibutuhkan Allah. Karena ini dari video tadi juga dijelaskan bahwa meminta bantuan kepada selain Allah dengan keinginan benda tersebut itu memiliki kemampuan di atas Allah adalah bentuk syirik. Dibedakan dengan meminta bantuan kepada manusia seperti ustaz sebagai perantara doanya, di mana tujuan akhirnya itu tetap kepada Allah dan dibarengi dengan usaha atau ikhtiar. Mungkin itu saja dari saya. Baik, jawaban dari kelompok pertama bagus sekali ya, jawabannya sudah benar. Silakan beliau. Baik, sekarang giliran kelompok kedua. Silakan perwakilannya untuk berdiri. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi itu apakah yang video tersebut tadi termasuk syirik? Yaitu sudah jelas termasuk syirik karena menyekutukan Allah. Kemudian bagaimana sikap kita terhadap hal tersebut? Jadi kita itu harus meyakini bahwa kita itu bahwa syirik itu adalah dosa besar. Kemudian menjauhi segala bentuk perbuatan syirik. Kemudian memperkuat iman. Kemudian mengapa kita harus menjauhi syirik ya? Yang seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa ketika kita melakukan syirik itu dosa kita itu pahala kita akan hilang. Pahala kita akan hilang, merusak iman, kemudian dijauhi dari rahmat Allah. Oleh karena itu kenapa kita harus menjauhi syirik? Karena manfaatnya juga dari kita menjauhi syirik itu terhindar dari dosa besar dalam Islam, kemudian mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, kemudian hati menjadi tenang dan menjaga kemurnian tauhid kepada Allah. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Ada video Baik, selanjutnya yaitu kelompok terakhir, yaitu kelompok 3. Untuk perwakilannya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya yaitu mengapa kita harus menjauhi syirik? Jadi seperti yang Ibu jelaskan, syirik itu adalah suatu perbuatan yang Allah tidak ampuni dosanya, kemudian dapat menghapus amal ibadah kita. Mungkin itu saja. Terima kasih. Masya Allah. Baik, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Adapun kesimpulannya yaitu bahwasanya syirik dalam Islam merupakan dosa yang sangat besar yang termasuk menyekutukan Allah, sehingga kita harus menghindarinya dan menghindarinya dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, baik, untuk menutup pembelajaran kita pada pagi ini, kita membaca hamdalah. Alhamdulillah.